Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,23%. Dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,03% dan penurunan volume sebesar 17,38%. Untuk Bitcoin sendiri, terjadi peningkatan sebesar 1,45% dan sekarang trading di angka 26.280. Ini bisa dibilang membuat suatu higher high yang lumayan ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 1,71% di angka 1.622. Sementara untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,86% di angka 212,38. Lalu untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 0,8% di angka 48 sen. Cardano terjadi peningkatan sekitar 1,5%-an di angka 24 sen. Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,73% di angka 0,061. Solana terjadi peningkatan, bukan cuma peningkatan tapi pump sebesar 5% dan sekarang kembali trading di angka $18 lebih 90 sen. Lalu untuk Tron terjadi peningkatan sebesar 0,66% di angka 0,081. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja ya. Yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah ya. Tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa ya. Cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivatif trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar dan untuk hari ini hari Kamis tanggal 14 September kita bisa di sini ya. Akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah core retail sales jam setengah 8 malam. Lalu akan keluar juga initial jobless claim, juga keluar PPI, dan yang terakhir akan keluar juga retail sales ya. Nah, kalau kita di sini untuk si core retail sales ini harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada 0,4%. Lalu untuk initial jobless claim harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya, berarti lebih tinggi daripada 226.000. Lalu untuk PPI harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada 0,4%. Lalu selanjutnya itu di ini ya. Udah ya. Oke, itu yang terakhir ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Nah, untuk besok harapan kita di tanggal 15 September ini data dari apa ya? Oh enggak, semua ternyata enggak ada. Tanggal 15 kita cenderung semua bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi bisa kembali fokus lebih ke TA ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari US, di mana kita sudah bahas dari kemarin-kemarin ya. Akhirnya diberikan izin oleh judge untuk FTX ini menjual crypto holdings mereka, termasuk BTC dan Solana ya. Jadi kita bisa lihat di sini dia diberikan izin untuk menjual, staking, dan hedge crypto mereka. Jadi bukan cuma ngejual sih sebenarnya ya. Mereka bisa staking, bisa nge-hedge juga gitu. Nah, jadi lumayan lah dibanding awal cuma boleh ngejual, tapi sekarang boleh staking dan hedge juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang besar itu sebenarnya adalah Solana, 1,16 miliar USD worth of Solana ya. Nah, ini artinya apa? Artinya 16% dari token supply Solana ada di tangan FTX. Nah, ini bisa berita buruk buat Solana apabila FTX memutuskan untuk menjual. Ya, sekali lagi, ini baru diberikan izin, belum terjadi penjualan gitu. Jadi, kita harus perhatikan lagi, apabila dia terjadi penjualan, ya siap-siap ada kemungkinan drop yang signifikan, terutama di Solana ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu bagus ya. Dia berhasil menembus lagi 26.000 dan daily close di atas dari MA20 ya. Sekarang trading di price range yang lebih di atas, which is good ya. Nah, jadi untuk di daily sekarang harapan gua adalah dia bisa bertahan di atas dari 26.000 atau MA20 ya. Itu PR untuk Bitcoin di daily. Nah, untuk di weekly seperti yang kita tahu ya, dia semakin mendekati ke apa? Semakin mendekati lagi ke bull support band yang sekarang ada di angka 27.900 sampai 27.200 ya, berarti semakin dekat ke sini ini. Ya, apakah ini akan reject untuk kedua kalinya atau jangan-jangan ini akan menjadi suatu anomali dan membuat Bitcoin rally reclaim lagi ya. Karena jujurnya jarang ya kalau udah reject sekali biasanya membuat lower low ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya. Kemarin sedikit ada rally, tapi untungnya tidak ada volume yang cukup kuat sepertinya. Semoga saja hari ini bisa jadi suatu higher membuat suatu uh, lower high ya, lower high di sini sehingga dia bisa lanjut membuat lower low di sini ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya ya. Jadi itu dia harapan untuk indeks dolar. Dan sorry kalau Seneca suara gue rada aneh ya, karena biasa nih ya, udara lagi nggak enak. Kita tahu ya Indonesia ini polusinya lagi luar biasa, kayaknya akhirnya ngefek juga ke gua, leher sedikit kering ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya. Oke, buat lo yang tertarik bisa klik di link description gue di bawah. Oke, seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin karena dia berhasil lagi reclaim 26.000, maka buy limit pertama kembali aktif lagi. Ya, jadi buy limit pertama lo bisa pilih antara MA20 atau 26.000 lebih 32 USD. Buy limit kedua di 25.733 dan buy limit ketiga di 25.135. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya. Sayangnya kita nggak dapat posisi long kemarin. Nggak apa, memang mungkin belum setupnya. Jadi untuk sekarang masih sama seperti kemarin, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 25.612, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 270 bukan 200 tapi 27.721 ya. Itu untuk target TP posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.721, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.612. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia kembali retest ke 1623 tapi belum bisa reclaim ya. Jadi untuk posisi spot masih sama seperti kemarin ya.
Buy limit pertama di 1567, buy limit kedua di 1519, dan buy limit ketiga di 1434. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama ya, retest pertama di 1625. Apabila pada hari ini sampai besok pagi ya jam 7 dia tetap daily close di bawah dari 1625, kita besok bisa limit posisi short di sini dengan target TP kita di 1583 ya, itu untuk posisi shortnya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1583, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1625. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Dia sedikit nanggung posisinya ya. Untuk posisi spot masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Sementara untuk posisi futuresnya, kemarin kita sudah dapat posisi long ya dari tanggal 12 September. Nah, sekarang target TP kita sudah semakin mendekat yaitu di angka 50 sen ya. Itu untuk posisi long di XRP. Nah, untuk posisi shortnya gimana? Posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 46 sen. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di XRP. Next kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini ya, dia nyaris retest ke EMA 20 tadi tapi belum berhasil. Secara posisi spotnya masih sama, buy limit kedua di 205 dan buy limit ketiga di 197 kalau kita bulatkan ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita kemarin nyaris dapat posisi long tapi sayangnya enggak di sini ya, nyaris tapi enggak. Untuk posisi short masih sama seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 219,4 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 204,8 ya. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Dia kemarin retest ke 24 sen dan kembali lumayan rally ke atas ya. Tapi untuk posisi spotnya masih sama karena belum terjadi reclaim, jadi tinggal tersisa di buy limit ketiga yaitu di 24 sen ya. Oke. Nah, untuk posisi futuresnya kita kemarin sudah nyaris ya sebenarnya ya. Tapi enggak sih sebenarnya, masih udah dapat nih. Kita udah dapat posisi long karena SL-nya jauh di bawah ya. Jadi posisi long kita udah dapat di sini. Nah, target TP kita adalah di 25 sen. Jadi buat lo yang sudah buka di sini tinggal tunggu apakah akan kena 25 sen atau tidak ya. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano, dan sekali lagi gue ingatkan ya, pada hari ini kita itu akan keluar beberapa data penting dari US ya. Seperti kalau kita di sini tuh ada core retail sales, initial jobless claim, PPI, dan juga retail sales ya. Ini akan keluar jam 7:30 malam paling awal. Jadi buat lo yang konservatif, punya posisi futures, belum kena target TP dekat-dekat jam segitu, boleh TP secara manual dulu. Just in case si volatility yang tidak sesuai harapan kita ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.